Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minal kadhib alladzi la yujibul fisqa ma jarat bihil aidatu fil mubalaghah. Wa minal kadhib lan iku setengah saking goroh kebohongan. Alladzi la yujibu kang ora nyebabaken ay la yusabbibu. Kang ora nyebabaken apa kadhib al fisqa ing kefasikan. Ma utawi omongan jarat kang berlaku bihi kelawan ma al adatu apa abdan kebiasaan apa fil mubalaghati ing dalem banget-bangetaken kakoligi kaya ucapane wong tolab tuka kada wa kada maratan tolab tu luru supaya ingsun ka ing sira kada ing mengkene wa kada lan mengkono maratan kelawan saambalan. Wakul lan ucap sepo ingsun saya kan meminta kamu tolab tu jaluk baik. Saya meminta kamu kada ing begini wakada dan begitu maratan kelawan sekali saja. Wakul lan ucap sepo ingsun laka maring sira kada ing mengkene mi atamaratin. Saya kan sudah ngomong, sudah bilang ke kamu 100 kali. Kok kamu masih melanggar aja? 100 kali apa belum cukup? Nah, padahal belum, kalau dihitung ternyata ya nggak nyampe yang 100 kali omongannya dengan kalau dihitung omongannya nggak nyampe, pesennya nggak nyampe 100 kali. Sudah aku bilangin 100 kali. Masya Allah, kamu tuh ya tambleg teman. Aduh, tambleg bahasa Indonesianya bandel sekali kamu tuh. Dasar anak bandel sekali. Sudah aku bilangin 100 kali masih juga melanggar. Fa innahu maka setuhune wong iku la yuridu orang ngarepaken sapa wong bihi kelawan mi'ata marrah tafhimal marrati ing memberi pemahaman piro-piro ambalan bi adadiha kelawan jumlahe ikilah mi'ata marrah, bukan benar-benar 100 toh. Itu sih hanya mubalaghah saja. Bal tafhimal mubalaghati, tetapi memberi pemahaman penekanan banget-bangetaken. Fa ilam yakun maka lamun ora ono apa talabuhu apa jaluke atau nuruwe wong iku ilamaratan wahidatan iku angin seambalan kang siji. Sudah aku sampaikan kamu berulang-ulang sampai 100 kali. Padahal dia bilangnya cuma sekali. Karena mau ke ono sepo wong sing ngomong mau kadiban iku wong kang bohong. Bilangnya cuma sekali kok. Sampai kebangetan, itu namanya lebay. Wa ikana lamun ono apa talabuhu apa jaluke wong iku maratin pira-pira ambalan layuk tadu. Kang ora dibiasakan apa misluha apa padanane marat fil kasrati ing dalam akeh layak samu maka ora dosa sapa wong. Wa ilam tablugh lan senajana ora teko apa ikilah kasrah mi'atan ing angka 100. Tapi bilangnya 100 kali. Wa bainahuma lan iku ing dalam antarane tingkatan loro darajatun utawi pira-pira tingkatan ya ta'arradu kang masang-masang mutliqul lisani apa wong kang melepaskan lisan bil mubalaghati kelawan banget-bangetaken fiha ing dalam bil mubalaghah fiha ing dalam apa mau marat li khataril kadhibi karena resikoe goroh. Wa mimma lan iku setengah saking obrolan yuk tadu kang dibiasakan al kadhibu apa goroh fi ing dalem ma wa yutasahalu lan dianggap gampangan bihi apa ma bihi kala ayu qala utawi ento diucapkan kulit ta'am kul mangano sira atau ama ing makanan, silahkan mangga ini dimakan, mangga disilahkan dimakan. Fayaqulu nuli ngucap sapa wong la astahihi anu sampun wareg. Saya sudah kenyang, padahal enggak kenyang enggak apa. Itu berarti bohong. Senggine mboten pun apa senggine mboten sampun mungkin. Udah kalau disodori makan tinggal makan aja, enggak usah pura-pura, nggak usah malu-malu, nggak usah banyak pura-pura. Saya nggak doyan.
saya enggak. Tinggal dimakan aja. La astahi ora seneng sapa kula, ora doyan sapa ingsun hi ing taat. Wa dzalika utawi mengkono kata-kata la astahi manhiyun anhu iku dilarang. Wa huwa utawi ucapan la astahihi iku haramun iku haram. Illam yakun lamun ora ono ya. Illam yakun ini la ala sawab enggak ada wawunya. Illam yakun lamun ora ono iku fihi ing dalam kata-kata mau hordun apa tujuan sahihun kang benar, kecuali kalau ada tujuan yang benar. Punten sing gini mboten matur suwun. Ya karena dia memang tidak doyan makanan itu benar-benar, atau memang karena makanan tersebut merusak kesehatan dia. Misalkan nggak ada orang juga saya nggak makan makanan itu tuh, enggak. Sendirian sekalipun ada duit sekalipun saya nggak bakalan beli sate kambing. Sekalipun saya ada duitnya, misalkan nggak ada orang, saya ya memang benar nggak doyan makan sate kambing, meskipun ada yang dibuat beli nggak. Begitupun ketika disodori, ditawari oleh orang, ya memang kenyataannya begitu. Kalau misalkan orang begitu rakus di rumahnya, sendirian sih nggak ada orang rakus, ada orang gigi segini matur suwun namanya jaim tuh pada diri, ada sikap jaim, pura-pura, nifak. Ada unsur kemunafikan, oh iya, berarti orang menyangka orang ini nggak doyan makan. Nggak doyan makan. Kalau nggak ada orang, waduh, makannya naudzubillah. Kalau belum 3 piring, belum selesai makannya. Namanya pura-pura, sikap pura-pura, nggak disukai sikap pura-pura itu. Kalau memang doyan makan, kemudian disuguhi makanan oleh kawan, oleh teman, ya sudah makan aja, nggak usah malu-malu. Ini sih enda-endaan, berpura-pura. Wa qala dawu sapa Mujahidun, qala ngucap sapa Asma'u bintu Umais, kuntu ana sapa ingsun sahibata Aisyah, iku sahabatnya Aisyah. Saya ini berkawan dengan Sayyidah Aisyah, atau wong kang baturi Aisyah fil lailati ing dalam waktu bengi allati hayatu kang nyiapaken menghias supaya ingsun ha ing Aisyah mau dinikahkan dengan Kanjeng Rasul. Wa adkhaltu lan nganjingaken supaya ingsun ha ing Aisyah ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya menemani Aisyah. Wa ma'ilan iku ing dalam sertane ingsun niswatun utawi pira-pira wong wadon. Qalat ucap sapa Asma, fa wallahi demi Allah ma wajadna, ora nemu sapa ingsun ing dahu ing dalam sandingan Kanjeng Nabi kiran ing suguhan. Sangat sederhana sekali malam pernikahan Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Tidak ada jamuan. Ya sederhanaan ini, maklum ini musimnya mungkin apa gitu kan ada. Kalau zaman sekarang lagi musim corona ya nggak usah rame-ramean, nggak usah mewah-mewahan. Jadi kalau orang hajatan zaman lagi corona begini sebenarnya ngirit. Jadi Kanjeng Nabi pernikahannya ini irit. Arane kiron ing suguhan makanan ila kodahan angin semangkok min labanin saking susu tuh. Kanjeng Nabi ekonomis tuh. Meskipun 1 mangkok susu tapi bisa cukup buat orang-orang. Ekonomis. Kalau kita kan sekali gelak nggak dinikmati gitu setiap teguknya. Nah, tadi kan sudah dibahas manis tasoda istagna, kan sudah ada dibahas. Siapa yang ekonomis maka tidak akan jalak, tidak akan minta-minta, tidak cadang-cadong, tidak nyadong tidak,
nodong tidak, proposal tidak. Ya buat apa gitu, orang ekonomis tuh. Nah, jangankan 50.000, 10.000 aja masih ada tuh. Nggak habis-habisnya ini, mulai beberapa hari nggak ada habis-habisnya. Iya kan, kalau makannya langsung glek gitu ya cepat habis. Dimakan awet-awet gitu kan. Antara input dan output mesti balance, mesti seimbang. Kanjeng Nabi itu sedikit aja suguhan tuh satu mangkok susu. Fasyariban minum sapa Kanjeng Nabi, dinikmati. Meskipun begitu bisa dinikmati banyak orang. Minum sapa Kanjeng Nabi tsumma nawala. Nuli memberikan sapa Kanjeng Nabi hu ing qadahan min laban. Ing susu tadi Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah. Qalat ngucap sapa Asma fastahyat nuli malu-malu al-jariyatu sapa gadis itu, yakni ya Sayyidah Aisyah itu malu-malu kan. Maklumlah ya, gadis pingitan gitu kan. Jadi, mau dinikahkan kan malu-malu kan. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun Asma la tarudi aja nolak sapa sira Aisyah ya Rasulillah ing pemberian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khudhi ngalapo sira Aisyah minhu saking Kanjeng Nabi. Qalat ngucap sapa Aisyah, sapa Asma fa akhadat nuli ngalap sapa Aisyah minhu saking Kanjeng Nabi ala hayain ing atase isin-isin malu-malu. Fasyaribat nuli minum sapa Aisyah minhu saking laban. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, nawili berikanlah sira Aisyah sawahibaki ing batur-batur sira. Nyicipi yang lain-lain pun supaya nyicipi itu kan. Kayak nih pondok, segelas kopi bisa dibuat banyak orang. Muter nih segelas kopi ya bareng-bareng gitu aja. Segelas kopi. Fakulna nuli ngucap sapa ikilah kawan-kawannya Aisyah la nastahi. Mboten cekap matur suwun. Lanastahi mboten kepengin sapa kita hi ing laban, mboten kepengin sampun sing gini. Tidak apa-apa kan Nabi sudah kami tidak ingin. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, la tajma'na aja ngumpulaken sapa sira juan ing ngelih wa kadiban lan ing goro. Sudah, jangan malu-malu. Minum sudah. Qalat ucap sapa Asma, fakultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, in qalat lamun jeng ngucap ihdana sapa salah setunggal kita li syai'in maring perkara tastahi kang seneng kepengin sapa ihdana hi ing syai' ngucape la astahi, mboten kepengin sapa kula hi ing syai', mboten kepengin padahal di dalam hatinya pengen sekali. Ada makanan kelihatannya enak, suguhannya enak sekali, tapi kalau saya makan kok malu. Sehingga jawaban ucapannya lah astahi. Ayu addu ana ta dianggap apa zalika mengkono ucapan la astahi kadiban ing aran gora. Apa itu dianggap suatu kebohongan? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, innal kadiba setuhune goroh iku layik tabu iku yaktine dituk catet apa kadiban ing goroh. Hatta al-kudzaibata sehingga setuhune kebohongan cilik kudzaibatan dicatat ing kebohongan cilik, ada catatannya semua. Kebohongan besar kecilnya ada catatannya. Jadi orang nggak usah banyak pura-pura, sudah apa adanya aja. Misalkan doyan pisang, dimakan pisangnya. Jangan kemudian udah enggak apa-apa. Ini saya matur suwun. Makasih. Ya dimakan aja enggak apa-apa. Jangan malu-malu. Biasa-biasa aja lah jadi orang. Kalau enggak ada orang makannya banyak. Sisir. Kalau enggak ada orang makannya banyak. Kalau ada orang sedikit sekali. Kayak priayi. Biasa aja lah.
biasa saja. Rugi. Wa qad kana lan temen ono sapa ahlul wara'i sapa wong kang wiraiyah tarizuna. Iku jaga diri sapa ahlul wara' anitasamuhi saking toleransi, saking gegampang bimithli hadzal kadhibi kelawan sepadane ikilah goroh. Jangan sampai goroh, jangan sampai bohong. Harus akurat, ucapan mesti akurat. Apalagi dalam penyampaian ilmu mesti akurat. Santri jangan bohong. Tahu-tahu tidak, sudah gitu aja. Jangan kemudian bergaya-gaya, orangnya tidak tahu bergaya tahu. Orangnya tidak bisa bergaya bisa. Namanya bohong. Maka seorang santri mesti dobit. Dobit itu adalah kejujuran. As-sidqu. As-sidqu huwa dobtu wa dobtu huwa sidqu. Akurasi. Makna harus akurasi. Tarkib mesti jelas, akurat. Wazan fi'il mesti jelas. Jangan wazannya apa, yang dibaca apa. Itu namanya tidak jujur. Kenapa sampai tidak jujur? Motifnya macam-macam. Karena ada yang disengaja, ada yang gengsi. Mestinya dia tidak tahu jawabannya, gayanya tahu. Nah, ini namanya kadzib juga. Kadzib itu menyatakan sesuatu ala khilafi ma huwa fil waqi'. Menyatakan sesuatu yang berbeda dengan faktanya. Nah, misalkan Nasara yang suruh dibacanya yang siru. Nah, ini namanya kadzib. Namanya kadzib. Sayangnya enggak tahu. Kalau enggak tahu, ya kamu baca kamusnya, buka kamus munjidnya supaya jelas wazan fi'ilnya. Gitu kan? Jadi santri itu mesti dobit, akurat. Akurat itu kejujuran. Akurat itu kejujuran. Kalau tidak akurat berarti bohong. Berarti bohong. Mengurangi nilai suatu keilmuan. Mengurangi nilai suatu keilmuan. Harus akurat, apalagi menyampaikan hadis, menyampaikan Quran. Wah, itu harus akurat sekali. Wa qala dawu sapa Al-Laits ibnu Sa'din kanat ono aina Sa'id bin Musayyab. Apa mripat kalihe Kiai Sa'id bin Musayyab tar musuh iku beleken sapa aina Sa'id hatta ya bulugha sehingga tumeka ar-ramasu apa belek tumeka kharija ainaihi ing jaba meripat kali Sa'id bin Musayyab sampai belekkan keluar kotoran matanya, keluar sampai belekkan keluar kan, ya kelihatannya kan tuh kiai ya kayaknya nggak pantas banget gitu kan, kiai harismatik. Kalau Kiai Sa'id bin Musayyab tuh harismatik sangat harismatik dalam hal ilmu hadis, rujukannya kepada Imam Sa'id bin Al-Musayyab. Tapi beliau sakit mata sampai belekkan, sampai keluar beleknya, keluar mata. Fayaqulu nuli dikatakan lahum maring Kiai Sa'id bin Musayyab la masahta. Mbok yo musapi sinten tuan ainaika ing mripat kali tuan. Nah, dipandang jamaah niku kan sae. Dipandang orang itu kan bagus. Ini kan masa iya kiai sampai belek kan. Dipandangnya tuh aduh ya. Enggak enak sekali. Enggak enak sekali sampai ada aduh belek kan. Panjenengan kan santrinya kathah. Punya banyak santri, punya banyak jamaah. Nanti kalau dipandang orang kiai belek gimana? Jangan sampailah kiai belekkan gitu. Jangan sampai orang nggak belekkan aja yang namanya kiai atau siapalah ustadz gitu. Penampilannya kan dibagus-bagusin. Serbannya model gimana? Ya, mesti yang bagus-bagus lah supaya dipandangnya enak gitu. Kok panjenengan ini sakit mata sampai belekkan gitu nggak dibersihkan? Fayaqulu nuli jawab sapa Kiai Sa'id. Wa aina lan iku ing dalam endi qaulu tabibi utawi ucapane dokter. Saya kan nanti dibilangin dokter gimana? La
ojo ngusap sapa tuan ainaika ing mripat kalih tuan. Fa aqulu nuli jawab sapa kula la af'alu mboten agawe sapa kula. Saya tidak akan ngusap-ngusapi mata. Saya kan sudah berobat ke dokter. Kata dokter, panjenengan Anda tolong nanti jangan jangan kucek-kucek mata ya. Jangan kucek-kucek mata. Sayanya iya. Lah, kalau saya nggak boleh ngusap-ngusapin mata, sudah bilang ke dokter tidak akan, tiba-tiba saya ngusapin, itu kan berarti saya bohong kepada Pak dokter. Berarti saya bohong kepada dokter. Nggak mau, saya udah gini aja. Saya udah terlanjur tidak akan ngusap-ngusap mata kepada atau di hadapan dokter. Pengobatannya gitu. Saking jujurnya kan, saking jujurnya Kiai Said bin Musayyab, beliau mengorbankan penampilannya tidak bagus nggak apa-apa. Yang penting saya jujur. Daripada saya penampilannya bagus tapi mengorbankan kejujuran, tidak mau. Mengorbankan mengorbankan kejujuran saya tidak mau. Ya sih begini inilah saya. Sudah bilang tidak akan ngusap ya sudah. Meskipun terlanjur keluar belek sudah nggak apa-apa. Kotornya belek cuma sekedar itu, tapi kotornya lidah akibat kebohongan susah membersihkannya. Tuh. Wa hadhihi utawi iki muraqabatu ahlil wara'i. Iku perhatiane wong ahli wirai. Waman utawi sapa wong etaraka iku ninggalaken sapa man hu ing lidah lisan ing sikap muraqabah ini, insyaallah moko lepas ucul lisanuhu apa lisane wong fil kadhibi ing dalam kebohongan goroh an hadis tiarihi ngatasi batas pilihane ikilah man. Secara sukarela dia akan bersikap bohong. Fayakdibu maka akhirnya otomatis bohong sepoman, wala yashkuru hale ora kerasa sepoman. Wa an Khawatin at-Taimiyyi qala dau sepo Khawat ja'at taqo sepo ukhtur Rabi'. Ukhtur Rubayy'. Ini dobitnya ukhtur Rubayy'. Bukan Rabi', ya bacanya bukan Rabi'. Bukan Rabi'. Awas, kadang menamakan orang tuh orang kita kadang-kadang ngawur. Ad-Dinawari dibacanya Dainuri, Imam Dainuri. Padahal bukan Imam Dainuri, yang benar Imam Ad-Dinawari. Abu Yazid Al-Bastami yang tepatnya. Umumnya orang Al-Bustami. Bustami. Sampai bikin nama Al-Bustami. Padahal yang benar, yang akurat, yang dobit bukan Bustami, tapi Al-Bastami. Ad-Dinawari dibacanya Dainuri. Ya udah ya itu sih. Udahlah. Kita sebisa mungkin dobit. Yang namanya orang pasti ada kekurangannya. Meskipun berusaha untuk akurat, tetap aja ada meleset-melesetnya lah. Ya nggak masalah gitu. Tako sapa ukhtur Rubayy' ibni Khaitham aidatan hale mengunjungi libnin maring anak lahu kadue Rubayy'. Jadi saudaranya Rubayy' ini menjenguk anaknya Rubayy', saudara perempuannya Rubayy' menjenguk anaknya Rubayy', berarti menjenguk ponakannya sendiri ya, menjenguk ponakannya. Fankabat nulinung kebi sapa ukhtur Rubayy' alaihi ingatasi ibnur Rubayy'. Faqalat ngucap sapa ukhtur Rubayy', kaifa iku hale kaya apa anta utawi sira ya bunaya he cung anakku, anak kecilku. Kepada ponakannya sendiri, he anakku. Fajalasa nuli lungguh sapa Ar-Rubayyi'u sapa Rubayy'. Wa qala lantakon sapa Rubayy', ardati ana tah nyusoni sapa sira wadon hi ing anakku ini. Kalau dia menyusu kepada engkau waktu masih kecil, ya berarti otomatis dia jadi anak susunya kamu. Olah jawab sapa ukhtun
La boten. Kola jawab sepuru bayi, kalau kamu tidak pernah menyusui, ya sudah, jangan bilang anak, tapi ponakan. Ponakan ya disebut ponakan, jangan disebut anak. Yang akurat, orang tuh yang akurat. Kala ngucap sepuru bayi, ma utawi opo alaiki iku ing atase sira wadon, lau kulti lamun ngucap sepo sira, ya bena akhi ing kata-kata ya bena akhi, he anak saudaraku, he ponakanku. Kan itu bukan anaknya kamu. Ya benar panggilan kasih sayang, sebut aja anak. Tapi itu kan kalau lebih akurat, lebih jujur kan, ya bena akhi. Fasodakti nuli jujur sapa sira. Wa minal adati lan iku setengah saking kebiasaan ayakula. Kebiasaan apa? Kebiasaan kebohongan manusia, kebiasaan bohongnya orang. Ayakula utawi ento ngomong sapa wong, ya'lamullah fima la ya'lamu. Ya'lamullah, Allah tahu. Ya'lamu waru sapa Allahu Allah. Ngomong begitu, ngomong ya'lamullah fima ing dalam urusan la ya'lamu kang ora paham sapa wong hu ing perkara, tidak tahu persoalannya dia. Allah tahu. Berarti seolah-olah ada kesan, sepertinya ada kesan dia itu tahu. Di hadapan banyak orang sepertinya dia seolah-olah tahu. Bilangnya meyakinkan sih, Allah tahu. Dia sendiri tidak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa, tapi bergaya-gaya ngerti. Meskipun dia tidak mengatakan gini, ya tetap aja termasuk kebohongan. Jadi memberikan kesan palsu, kesan yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi ini dianggap sudah biasa. Orang saya kan tidak ngomong apa-apa, ngomongnya cuma Allah tahu. Ya kesalahannya, titik kebohongannya yaitu memberikan kesan seolah-olah dia itu tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Qala tahu sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, inna min a'zami dzunubi setuhune iku setengah saking paling gedene pira-pira dosa indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah, ayakula utawi ento ngucap sapa al abdu sapa menungso, ngucape innallaha ya'lam, sungguh Allah iku ya'lamu ngerti sapa Allah. Ngomong begitu lima maring urusan la ya'lamu kang orang ngerti sapa abd. Warubama yakdzibu lan terkadang goroh sapa wong. Seringkali orang juga bohong. Rubama itu bisa seringkali, terkadang goroh sapa wong fi hikayatil manami ing dalam cerita mimpi. Mimpinya dipalsu-palsukan. Aduh saya mimpi tadi malam gini. Padahal tidak mimpi, tidak apa. Tadi malam saya bermimpi ketemu Rasul. Padahal tidak mimpi, tidak apa. Saya ketemu Nabi, saya ketemu wali, saya ketemu dengan supaya memberi, saking orang itu ingin apa? Ingin dipercaya masyarakat sampai dia memalsukan mimpi-mimpi. Maka adab etikanya orang bermimpi itu jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita kepada orang. Cukup untuk pribadi sendiri aja. Cukup untuk pribadi sendiri saja. Adabnya begitu. Tidak malah diumbar di medsos, di YouTube, di apa. Saking apanya. Taruh ngimpi betulan ketemu Rasul. Tapi itu sifatnya aja belum tentu sama loh. Susah, pembuktiannya susah. Saya tadi malam ketemu Rasulullah, beliau berwasiat begini. Ya sudah, itu sih buat pribadimu sendiri saja. Tidak usah diumbar kemana. Panjang obrolan masalah mimpi itu, lihat di kitabnya Imam Asy-Syatibi itu, Al-Iqtisam. Pembahasan tentang mimpi itu begitu panjangnya. Etika orang yang bermimpi itu mesti bagaimana.
Tapi ya laku orang tuh begini nih, kebohongan, kepalsuan tuh di masyarakat ini laku. Wal ismu utawi dosa fihi ing dalem kizbul manam, al kizbu fi hikayatil manam azimun iku gede ya. Gede ya. Izqala krono dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Inna min a'zamil firyati, setuhune iku setengah saking paling gede-gedene kepalsuan, kebohongan, ayat da'ya utawi yen to mengaku-aku sapa ar-rajulu wong lanang ila ghairi abihi maring seliyane bapane rajul. Saya keturunannya ini, saya keturunannya itu, padahal bukan. Saya itu cucunya syekh ini, wali ini, padahal bukan jalurnya, itu adiknya. Saya itu keturunan adiknya wali tersebut, bukan keturunan wali. Tapi wah wis tanggung wis lah, toh ini sama aja. Kakek saya itu adiknya wali, ya udahlah pokoknya saya bilang saya cucunya wali gitu aja kan. Padahal bukan keturunannya wali. Tapi orang kan geser-geser. Anu saya itu anaknya ini loh, yang punya pabrik itu tuh. Di sana tuh. Saya itu anaknya kiai yang punya pesantren gede di sana. Padahal bukan. Cuma, nah paling-paling ponakan iring-iringane tetangganya atau apanya. Tapi sekalian diaku-aku. Model begitu laku di masyarakat. Ila ghairi abihi au yuriya, atau ngaton-ngatonaken sapa ikilah wong ainaihi ing mata lorone wong fil manami ing dalam waktu turu, ma ing mimpi lam yara kang orang ngimpi sapa wong mau. Wa yaqula au yaqula utawa yen to ngomong sapa wong, sapa rajul, alaya ing atase ingsun ma ing omongan lam akul kang orang ngucap sapa ingsun Nabi, memalsukan dawuhe Kanjeng Nabi, memalsukan ajarane Kanjeng Nabi. Kenapa kok bisa sampai dipalsukan? Bisa karena faktornya sengaja untuk motif kepentingan, bisa karena dia tidak ngaji sehingga apa yang dia sampaikan ngawur. Nah itu namanya memalsukan juga. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, man kadzaba fi hulmin kulli fa yaumal qiyamati ay yaqida baina sya'iratain wa laysa biaqidin bainahuma abadan. Man utawi sapa wonge kadzaba iku goroh bohong sapa man fi hulmin ing dalam mimpi, kullifa maka diperintah, dibebani sapa man, dibebani, disuruh-suruh yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, ayak kida ing yen to nyambung naleni sapa man, naleni ngiket pena syairataini ing dalam antara gandum loro. Gandum kok mau diikat dengan gandum, ngikatnya gimana? Biji gandum dengan biji gandum ya gimana? Mati ya ping 100 ya enggak akan bisa. Walaisalan ora ono sapa man iku biaqidin iku wong kang bisa naleni bainahuma ing dalam antarane syairatain abadan ing dalam selawasi. Tuh. Jadi motifnya tuh orang tuh saking pengen dipercaya masyarakat, saking pengen ger itu sampai melakukan 3 perkara. 1, memalsukan nasab. Saking pengen gernya tuh kan, makanya ini dianggap kepalsuan paling gedean karena memang dampaknya tuh luar biasa. 1, memalsukan nasab. 2, merasa bermimpi hebat, mengaku bermimpi hebat. 3, mengaku dapat ajaran langsung, mengaku dapat ajaran khusus dari Nabi. Mengatakan memalsukan ajarannya Kanjeng Nabi. Saking tidak doyannya kepada kitab Bukhari Muslim, dianggapnya udah biasa-biasa aja. Jadi orang lebih pengennya lebih ger lagi, pengen lebih
ger lagi. Bukhari Muslim itu sudah dianggap biasa aja, padahal segitu besarnya perjuangan Imam Bukhari Muslim sampai udah biasa, tidak ada kesan, akhirnya pengen ger dipalsukan. Dan itu ternyata laku di masyarakat, yang ger itu, yang palsu begitu laku di masyarakat. Ya memang wong bodoh ya senengannya dibebodoh. Kalau masyarakatnya cerdas tidak mau dibebodoh tuh. Dikasih berita palsu tidak mau kalau masyarakatnya cerdas. Karena memang diantara kitanya sendiri banyak orang bodoh, maunya orang dibebodoh. Orang tuh apa hobinya? Orang hobi mancing, diajak mancing senang. Ya kan? Orang kalau dasarnya pintar, diajak untuk pintar-pintar, ya senang. Diajak ngaji bersama, belajar bersama, ya senang. Memang dasarnya orang ini hobinya, hobi belajar, hobi kepintaran, hobi keilmuan, diajak ngaji otomatis oke. Tapi orang dasarnya bodoh, ya diajak supaya pintar nggak bakalan mau. Orang tidak hobi mancing, diajak mancing tidak bakalan mau. Jadi orang yang dibebodoh itu cuma orang yang memang hobinya bodoh. Dah, wallahu a'lam bishawab.